Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Rahmanul Aini dengan NIM 2400011161. Di sini saya akan menyampaikan kultum dari tugas khutbah yang berjudul Istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan kultum yang berjudul Istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbana summa taqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla taqafu alla tahzanu wa ma absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan janganlah bergembira dengan surga yang bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin yang berbahagia, Allah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa keimanan bukan hanya diciptakan melalui lisan, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Salah satu bukti keimanan Allah istiqomah yaitu tubuh pada adanya Allah dalam keadaan senang maupun susah. Lalu apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah berarti teguh pendirian, konsisten dan terus berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menjauhi segala larangannya. Istiqomah bukan berarti kita harus menjadi manusia yang sempurna, sebab setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, orang yang istiqomah adalah orang yang tidak menyerah untuk terus memperbaiki diri dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, seiring kali kita sangat bersemangat melakukan sesuatu kebaikan di awal, misalnya rajin sholat, membaca Al-Quran, atau mengikuti kajian. Namun setelah beberapa waktu semangat itu mulai berkurang, bahkan ada yang berhenti sama sekali. Pada Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'malu ilallahi ada wa ma'a wa inna qola. Artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa Allah menyukai amalan yang dilakukan secara konsisten, amalan yang besar tetapi hanya sesekali dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian mahasiswa dan seorang muslim kita dapat menerapkan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, istiqomah dalam beribadah serta menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat, memperbanyak doa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, istiqomah dalam menuntut ilmu. Belajar bukan hanya ketika menghadapi ujian, tetapi membiasakan diri membaca, berdiskusi dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ilmu yang dipelajari dengan niat karena Allah menjadi ibadah. Ketiga, istiqomah dalam menjaga akhlak. Kita harus menghormati kedua orang tua, menghargai dosen, bersikap sopan kepada teman, berkata jujur, serta amanah. Akhlak yang merupakan salah satu ciri seorang muslim yang ditakutkan. Keempat, istiqomah menjaga pergaulan. Pilihlah teman-teman yang membawa kita kepada kebaikan dan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial membuat kita lalai dari ibadah atau menjadi tempat menyebarkan berita bohong, menghina orang lain, maupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, jadikan media sosial
sarana menyebarkan ilmu, memotivasi, dan berdakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi istiqomah memang tidak mudah. Akan ada rasa malas, kesibukan kuliah, berbagai ujian kehidupan, bahkan godaan yang membuat kita menyerah. Namun, janganlah pernah putus asa. Jika kita melakukan kesalahan, segera bertaubat. Jika kita lalai, segera kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjatuh, bangkitlah kembali. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa senyumnya kepada saudara kita, membantu teman yang sedang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan, ataupun mengucapkan kata-kata yang baik merupakan amal soleh apabila dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika semua kebaikan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan baik, membentuk pribadi yang istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan istiqomah sebagai dalam menjalani kehidupan. Jangan hanya bersemangat melakukan kebaikan di awal, tetapi berusaha mempertahankan hingga akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita selalu taat kepadanya, memudahkan setiap langkah kita dalam beribadah dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah. Demikian kultum dari saya, sampaikan, semoga apa yang telah disampaikan telah menjadi pengingat bagi kita semua untuk istiqomah dan menjalankan